Satu yang kami tahu dan kami percaya, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Janji-Mu, ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Ku percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Kau sumber kekuatan, sukacita, penolongku. Haleluya, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan dalam suatu apapun. Tidak berasa bahwa kita akan segera mengakhiri tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun 2021. Harapan saya, awal daripada tahun 2021, proses agape menjadi satu dengan Wesley akan terlaksana. Setelah beberapa bulan ini kita mengalami hambatan karena pandemik COVID-19. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan khotbah, yaitu menjadi satu dalam kesatuan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai ke 23. Mari jemaat dengarkan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 sampai ke 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak. Bapa, kami bersyukur atas firman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Berikan pengertian pada saat ini ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami ingin mendengarkan pernyataan-pernyataan-Mu. Dan kami akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian daripada doa Tuhan Yesus, saudara. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus dalam doanya berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jemaat, Tuhan berkata, aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku.
Tuhan Yesus berdoa untuk kita semua, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang percaya sebagai hasil daripada pemberitaan para rasul. Sehingga kita kemudian mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan jemaat, mari kita perhatikan akan keempat ayat ini, saudara. Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus doakan untuk orang-orang percaya ini? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, supaya kita ini menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Dicatat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21, dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya mereka semua menjadi satu, tidak terpisahkan, tetapi ada di dalam kesatuan. Saya diingatkan akan khotbah yang pada minggu lalu saya sampaikan, di mana pada waktu itu Rasul Paulus ada dan berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan kemudian dikatakan Rasul Paulus berbicara kepada 2 wanita yang berbeda pendapat. Dan kemudian dikatakan kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan, saudara. Sehati sepikir. Hati dan pikiran kita hendaknya terkontrol dan bersatu di dalam Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pernyataan dikatakan di sini, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Inilah persatuan yang luar biasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah persatuan yang didoakan oleh Tuhan. Dan mungkin kalau dapat saya berikan gambaran yang lebih jelasnya, saudara, sama dengan pernikahan lelaki dan wanita yang dinyatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. 2 menjadi satu. Menjadi satu daging. Dan mungkin juga kita juga mengetahui akan doktrin, salah satu doktrin yang kita kenal tentang Allah Tritunggal. Sehubungan dengan Tuhan. Yang dikatakan bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu adalah Esa. Tetapi terdiri dari 3 pribadi. Di dalam kesatuan menjadi satu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia memberikan suatu gambaran tentang jemaat Tuhan. Dikatakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan ayat sebelumnya memberikan pernyataan. Karena itu jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau pasti ingat akan apa yang dinyatakan oleh dunia. Dunia mempunyai suatu pernyataan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang kedua, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, yaitu adalah siap menderita dalam pelayanan. Dinyatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22. Di mana Tuhan Yesus berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Jemaat, ada pernyataan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Di mana mau tidak mau, kalau kita memperhatikan Alkitab secara utuh, maka kita mengetahui bahwa ini ada hubungan dengan salib Kristus. Ini ada hubungan dengan kematian Tuhan Yesus yang ada di kayu salib.
Kalau kita perhatikan perikop ini dicatat di dalam ayat yang pertama dan kedua, maka kita akan mengetahui akan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan kepada Bapa di surga pada waktu itu di dalam doanya. Tuhan Yesus berkata, "Permuliakanlah anakmu." Dan kemudian dia berkata, ia akan memberikan hidup yang kekal. Tegasnya saudara, salib Kristus inilah yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi umat manusia. Dan kalau kita teliti ayat ini saudara, ayat ini berkata, aku, yaitu Tuhan Yesus, memberikan kepada orang-orang percaya kemuliaan. Maka apa yang dapat saya katakan? Disinilah Tuhan meminta kepada kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mau memikul salibnya. Ini ada di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Supaya kita memikul salibnya. Dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-27. Supaya kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, memikul salibnya dan menderita bersama-sama dengan Dia, itu yang perlu kita pertimbangkan. Roma 8 ayat yang ke-17 berkata, apa saudara, mari kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa kita mau menderita bersama-sama dengan Dia? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama Dia. Kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus pada akhir zaman. Dan semua yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan pada saat ini, apa yang perlu kita lakukan, pertimbangkan, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Yang pertama jelas sekali, kita harus mau melayani sesama kita seperti Kristus melayani. Tegasnya saudara, pada waktu Kristus melayani, Dia menyatakan dirinya sebagai seorang hamba. Mari letakkan diri kita sama seperti Kristus telah hidup, yaitu menjadi hamba dengan kerendahan hati. Lalu kemudian apa yang dinyatakan? Mari kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Ini yang perlu kita ketahui jemaat. Kita ada di dunia ini. Dan firman menyatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18 bahwa dunia ini ternyata membenci kita. Bahkan lengkapnya dikatakan bahwa dunia ini juga membenci Tuhan Yesus. Maka kita harus mau menderita seperti Dia telah menderita. Jemaat, Rasul Paulus dicatat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dia memberikan pernyataan sebagai berikut. Aku telah disalibkan karena dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita salibkan kedagingan kita. Hilangkan, matikan segala apa yang menjadi keinginan daging ini. Dan izinkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita ini berkarya supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga ingin saya nyatakan, yaitu memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Yohanes 4 ayat yang ke-23 memberikan satu pernyataan. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka. Jemaat, sempurna
menjadi satu. Mungkinkah manusia sempurna menjadi satu? Dunia berkata, tidak mungkin. Dan memang sulit. Karena apa? Karena iblis yang menjadi penguasa dunia ini, iblis ingin menghancurkan persatuan. Iblis tidak menghendaki adanya persatuan di antara manusia. Kita bisa melihat kenyataan hidup ini. Betapa sulitnya persatuan terwujudkan di dalam kehidupan ini. Tetapi jemaat, sebagai orang percaya, kita berpegang pada firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkata pada waktu itu, dicatat dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Semua dapat terjadi dengan kuasa yang berasal dari Tuhan itu. Maka dari sebab itu, saudara, mari kita perhatikan akan kuasa itu. Supernatural power dari Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini yang perlu kita ingat. Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat yang ada di Kolose, dicatat dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, dikatakan sebagai berikut. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata saudara, ada sesuatu yang dapat menyempurnakan persatuan tersebut, yaitu kasih. Tetapi tentunya kasih yang dimaksudkan di sini bukan kasih sebagai manusiawi. Bukan kasih manusiawi. Tetapi kasih ilahi. Kasih agape. Kasih yang berasal dari Tuhan. Yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Dan kalau kau perhatikan ayat ini, saudara, maka engkau akan mengetahui, marilah kita saling mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah itu. Tetapi orang-orang yang mempunyai kasih dari Allah itu dikatakan harus lahir dari Allah. Bukan asal, tetapi lahir dari Allah dengan benih ilahi, dengan kuasa Roh Kudus, kuasa dari Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk mendapatkan kasih tersebut. Tetapi juga perlu diingat, karena ayat ini secara lengkapnya berkata, orang yang memiliki kasih agape, yang mendapatkan kasih yang berasal dari Allah itu harus lahir baru dan dikatakan mengenal Allah. Dan ini yang perlu kita perhatikan, jemaat. Mari kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan berkarya, tetapi kita pun juga harus melakukan sesuatu. Tuhan melakukan bagiannya, kita pun juga harus perlu melakukan bagiannya. Dan ini mengingatkan saya akan berbagai mukjizat yang ada di dalam Alkitab, jemaat. Di mana mukjizat itu pada umumnya terjadi karena apa? Karena kehendak Tuhan. Dan di samping itu juga menuntut ketaatan manusia untuk melakukannya. Suatu hari Tuhan Yesus ingin membangkitkan orang yang lumpuh. Dan Tuhan berkata, bangkitlah, angkat tilammu. Dan orang yang lumpuh itu segera bangkit dan mengangkat tilam. Dan itulah yang saya maksudkan, saudara. Kuasa ilahi disertai dengan ketaatan. Maka ada kuasa yang dahsyat, mukjizat terjadi pada waktu itu. Dan jemaat, ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita hidup di dalam kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Kasih agape. Karena kasih yang berasal dari Tuhan itu mempunyai kuasa yang dahsyat.
kuasa yang dapat menjadikan orang percaya. Kuasa yang dapat menjadikan orang yang ada di dunia ini mengetahui bahwa Tuhan ada Tuhan yang mengasihi dunia ini. Jemaat, mari serahkan hidupmu. Biarlah kita benar-benar yang memiliki kuasa Roh Kudus. Bila Roh Kudus berkarya, dan kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Bila kasih agape akan menjadi nyata di dalam kehidupan ini. Saya ingin segera mengakhiri Jumat yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup dalam persatuan, menjadi satu dalam kesatuan. Dan dinyatakan, kita perlu menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Ada di dalam ikatan, mau bekerja sama satu dengan yang lain. Kita harus mau siap menderita dalam pelayanan. Pelayanan adalah suatu hal yang tidak mudah. Pelayanan membutuhkan penderitaan. Tetapi ingat jemaat, penderitaan yang kau berikan tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena engkau juga akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Jika engkau mau bersama dengan Kristus dalam penderitaan. Dan menangkan jiwa bagi kerajaannya. Lewat kehidupan ini, dengan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan, biar dunia melihat, biar dunia percaya, biar dunia tahu akan kuasa daripada kasih Kristus. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas pernyataan firman-Mu. Dan biar Tuhan yang hadir boleh menyempurnakan segala firman yang kami dengar. Pakai kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Pendeta Reverend Dr. Keith Garner, CEO daripada Wesley Mission, akan juga menambahkan pesan kepada jemaat Agape. Dan saya harapkan jemaat mau mendengarkan dan menyimak segala pernyataan yang akan dikatakan. Mari kita dengarkan. Greetings, I'm glad of the opportunity to bring a word to you as a congregation at this particular time. What days we have travelled through. And I'm grateful for the patience that you've all shown during this time of waiting and waiting and waiting. But at last we're able to be together again, albeit under different circumstances than usual. Some of the challenges we faced have been shared by people across the world, and in Australia we have fared better than some. Not because we're any better than anybody else, but because we're right at the end of the world as it is. And we do pray for the rest of the world that it might come through these difficult times. Last weekend was our annual general meeting at Wesley Mission, and we launched our report. We always launch our annual report, which I share with you now, which is really focused on moving toward the future together. Moving forward together is the title. And that report explains some of the priorities of the past year and some of the performance issues that have been real for us. The theme of the report sets the tone of how we understand our work together. Moving forward together, moving, and we're constantly on the move, constantly developing, looking for new opportunities that are about moving forward, not slipping backwards, moving forward, and to do it together. In the report, I look back at some of the things that have been very important during this past year and the good work that's been achieved, and also references some of the challenges we've had to face. The common desire to expand has been something that for a few years now has been a priority for us, to expand our impact upon the community in which we're set. We've done this amidst the COVID-19 situation. And you could have thought that this will hold us back, but it really hasn't. It has affected things. It's certainly in some areas made it difficult,
but generally speaking, we have been continued that journey forward. And we've set ourselves a desire to respond to the vision of reaching more and more people and sharing our work and our compassionate care with people in need. In my own particular report, within that general report, I refer to the fact that something transformative happens when people come together with a common purpose. And that's one of the things that's happened during this past year. In 2015, I gathered all our senior people together and we set ourselves some common purposes, intentional and prayerful desires for the future. This is both appropriate to the present time and consistent with the history that brought us to where we are today. If I turn the clock right back, in 1884, W.G. Taylor, one of my predecessors, took over the responsibility of the Wesley Central Mission that eventually became Wesley Mission. And in that mission vision, it was quite clear that numbers had dwindled and it was necessary to start this missional understanding of who we are, a self-understanding that's carried with us down the years. History's repeated itself again and again. This isn't the first challenge we've had to face. We've had to face them many, many times. And yet God has continued to be with us, in us and working through us. This past year has been hugely challenging. When I think of 1 million people losing their jobs between March and June, many people moving from full-time employment to something less than that, many people having to look at their houses and housing arrangements and finding it particularly challenging. It's been a real difficulty. And if I was to say to you, we experienced an 85% jump in the number of people that were looking for emergency help. That's the kind of help that you need to get by on. That's the kind of help that if you didn't get it, things would really go wrong. 85% increase. And at the same time, our congregations have had to adapt and learn different ways of doing things. One of the aspects of the role of superintendent and chief executive officer is that you have a responsibility for the Christian mission in the public space. And that really was an important thing to be involved in. But when it came to Easter, we wondered just how that would work out. Because the Easter mission, and particularly our Easter service that goes out live on television, we wondered what would happen. But within 2 weeks, we had knocked together a strategic direction of how we could deliver something that would be both a witness and important communication to Australian people and far beyond. And we put together a service and we had letters and responses from people all over Australia and further. The recognition that people need help has been carried out by you as a congregation too. Student work has been something that you've been concerned about, and helping people who perhaps don't have the resources that other people have got during this time of pandemic. And I'm pleased and proud of the way you've demonstrated your compassionate care in that area. We've continued to grow in faith. Faith is not dependent upon particular circumstances and events. It's dependent upon a heart-wrenching commitment to Jesus Christ. And that really has been shown by so many of your people. And your congregation in particular has continued to nourish each other in small groups and in compassionate care and in leadership. And I'm grateful to that during this time. We're constantly growing together in both our mission and in our ministry. As my active ministry at Wesley Mission draws to a close, in the new year, in 2021, I will be replaced by the Reverend Stuart Cameron, and we're looking forward to that happening. But it must happen in an appropriate way. That's why we're going through a transition period to make sure that that transition is smooth and develops in a way that's good. I'm pleased to be part of the journey of the Agape congregation. I'm just proud that so many things have happened during these past 2 or 3 years. Now, I know there are still 1 or 2 things to do, but generally speaking, we think of you in every sense as part of the Wesley Mission family. And I'm grateful. And I know that you met regularly in another church building in the city before, but I like to think you're not at all just hiring rooms out. You're part of our family. And that's how we wanted to see this integrated model of how you could be part of Wesley Mission roll out in practice. And I want to say that I will watch with interest and from afar to see how that partnership develops in the years to come. I know that we have a real sense of
partnership that is there. And you've got some great leaders. Both Stephen and Susanna have shown to me what it means for them to have a loyalty to you as a congregation, and that's a wonderful thing. As this time of pandemic raises questions for our community and our churches, in some ways it has caused us to go back to basics. When I talk about going back to basics, I'm returning to the Gospel of Mark and to the calling of the first disciples. Let me read to you from Mark chapter 1 and verses 14 through to 18. After John was put in prison, Jesus went into the Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. What I discover from this passage are some essentials about our faith. First of all, we are bound up in the person that we follow. Follow me, Jesus said. And there is no discipleship in any age, in any language, in any culture, if it's a true discipleship of the Christian faith that doesn't involve following Jesus Christ. Now, it expresses itself in different ways, but come, follow me. We must seek to follow. But secondly, in this same passage, we have this power that is given to us, because it tells you here that Jesus said, and I will send you out. He says, I will make you, in the old version. Remember, I will make you fishers of men is how we used to remember that particular concept and verse. There's a power to fashion our lives. And Jesus is always changing us, a work of the Holy Spirit to change our lives. And then thirdly, there's a purpose given by God that will grant us fulfillment. I'll send you out to fish for people. Oh gosh, what a purpose. We've got a calling to fish for people, to be those reaching out, to put our arms into the hands of people, our arms around people, and to be able to say to them, we love you, and to message to them the good news of the kingdom of God. Continue to be blessed by God as you reach into the future. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang menjadi Tuhan, sumber harapan kami, Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Kami ingin menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk masalah-masalah dan penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit di dalam tangan-Mu yang Tuhan. Tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Berikan urapan khusus bagi kami ya Tuhan, para pelajar dan pekerja. Supaya mereka berhasil memperoleh apa yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami menyatukan hati, ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Bila Engkau juga akan memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, melengkapi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sertai mereka ya Bapa, nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan. Berikan jamahan yang khusus ya Bapa, khususnya mereka yang masih belum mengenal akan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di mana saja berada ya Bapa. Bila Kau pakai gereja-gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia, supaya dunia akan melihat akan gereja-gereja-Mu yang bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin berdoa untuk bangsa-bangsa ya Bapa. Ampuni kesalahan bangsa-bangsa. Jauhkan daripada segala hal yang tidak baik.
Berikanlah kasih dalam kehidupan, sehingga terjadi keharmonisan kehidupan antar bangsa, sehingga perdamaian akan ada di dunia ini ya Bapa. Sertai para pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semangat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita, dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.